Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5182, tertutup sepenuhnya. Sungai kosmos besar dunia bawah yang sombong tidak ingin membuang waktu dan ingin segera menyerang. Mereka tidak peduli dengan segel alam Dewa Changqing. Mereka adalah makhluk semi-abadi, dan segel apa yang dapat menghentikan mereka di alam semesta purba yang rusak. Banyak reruntuhan yang tertinggal dari zaman prasejarah juga mempunyai batasan-batasan yang kuat, susunan-susunan, atau segala macam segel, namun pada akhirnya semuanya tetap hancur oleh mereka. Bang bang bang. Beberapa sosok melangkah keluar, dan aura yang sangat mengejutkan meledak dari tubuh mereka. Kekosongan di sekitar mereka langsung runtuh seperti kertas, membentuk bercak-bercak kekacauan yang besar. Hampir abadi. Orang-orang ini semuanya adalah makhluk abadi, dan aura mereka mengejutkan. Namun, saat para makhluk abadi itu hendak bergerak, mereka tiba-tiba berhenti dan melihat ke satu arah. Astaga, kekosongan di arah itu tiba-tiba terbuka, dan sosok-sosok muncul entah dari mana. Tokoh-tokoh ini juga sangat kuat, dan mereka semua adalah ahli cahaya suci kosmos agung. Murid-murid orang-orang dari sungai kosmos besar dunia bawah menyusut. Cahaya suci kosmos agung, apa yang kau lakukan di sini? Pria parubaya dari sungai bawah kosmos agung berkata dengan dingin. Mereka telah mengirim orang untuk menutup daerah sekitar, jadi suara mereka tidak dapat terdengar. Yang lain seharusnya tidak tahu apa yang terjadi di sini, mereka juga seharusnya tidak tahu bahwa alam Dewa Changqing adalah bagian dari jantung alam semesta. Apa yang harus dipura-purakan? Apakah menurutmu hanya leluhurmu yang dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pecahan jantung alam semesta? Seseorang dari kosmos cahaya suci mencibir. Orang-orang dari sungai bawah kosmos besar tampak muram. Jelaslah bahwa yang maha kuasa dari kosmos cahaya suci yang agung juga telah menyimpulkan hal ini. Awalnya, mereka ingin mengakhiri pertempuran secepatnya dan merebut pecahan jantung alam semesta sebelum kosmos besar lainnya dapat menyimpulkan bahwa tempat ini adalah pecahan jantung alam semesta. Mereka tidak pernah menduga bahwa tindakan kosmos besar cahaya suci tidak akan lebih lambat dari tindakan mereka. Mereka baru saja tiba dan bertukar beberapa kata sebelum cahaya suci kosmos agung tiba. Jika memang begitu, mari kita lihat siapa yang lebih baik. Kata lelaki parubaya dari sungai bawah kosmos agung itu. Karena kosmos cahaya suci telah tiba, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pada akhirnya, kemampuan seseorang akan menjadi faktor penentu. Tidak ada pihak yang mau menyerah, jadi tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Aura para ahli di kedua belah pihak meledak dan bertabrakan satu sama lain. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Manusia alam dewa biru pucat, dengarkan baik-baik. Kami berasal dari kosmos agung cahaya suci, yang merupakan kosmos agung peringkat ke-8 di alam yang. Aku yakin kalian pernah mendengarnya. Seorang tetua dari kosmos cahaya suci agung berbicara ke arah pintu masuk ke alam Dewa Changqing. Pecahan jantung alam semesta sangatlah penting, dan itu pasti tidak boleh jatuh ke tangan dunia bawah. Jika tidak, itu hanya akan memperkuat kekuatan dunia bawah. Jadi, sebaiknya Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan pecahan jantung alam semesta kepada kami untuk diamankan. Benar-benar tak tahu malu. Banyak orang mengutuk di alam Dewa Changqing. Mereka sangat marah. Orang-orang dari kosmos cahaya suci benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa saja mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan pecahan jantung alam semesta, tetapi dia sebenarnya mengklaim bahwa dia ingin menghentikan dunia bawah dan mencegah pecahan itu jatuh ke tangan mereka. Dia benar-benar ingin membuat nama untuk dirinya sendiri bahkan setelah menjadi seorang pelacur. Karena kita semua berasal dari alam yang, mengapa kamu tidak melindungi kami agar kami tidak diserang oleh orang-orang dari alam yin dan kehilangan pecahan jantung alam semesta? Seseorang dari alam Dewa Changqing berkata. Banyak orang dari kosmos cahaya suci mencibir. Keturunan manusia di tanah tak ternoda ini sungguh naif dan konyol. Dia ingin mereka melindunginya dan menghentikan para ahli dunia bawah. Apakah kamu bodoh? Apakah mereka akan melakukannya tanpa manfaat apapun? Alam semesta purba telah lama ditendang keluar dari istana yang dan tidak memenuhi syarat untuk menerima perlindungan kita. Orang tua ini akan mengatakannya sekali lagi, serahkan pecahan jantung alam semesta kepada kami. Jika tidak, jika pecahan jantung alam semesta jatuh ke tangan dunia bawah dan memperkuat kekuatan mereka,
kalian akan menjadi pendosa abadi di alam yang, dan kalian tidak akan dapat lepas dari kesalahan bahkan jika klan kalian dimusnahkan. Orang tua dari kosmos cahaya suci berteriak dengan dingin. Banyak ahli alam Dewa Changqing ingin mengutuk. Dia sungguh tak tahu malu. Hehe, ku dengar kosmos cahaya suci kalian tampak suci dan bersinar di permukaan, tetapi kalian semua munafik dalam kegelapan. Kalian benar-benar sesuai dengan reputasi kalian. Seorang pakar dari kosmos besar Ming He mencibir. Lakukan tindakanmu, kalau-kalau malam yang panjang mendatangkan masalah. Seseorang dari sungai bawah tanah kosmos agung berkata. Jika mereka menyerang sekarang, mereka hanya akan bersaing dengan orang-orang dari kosmos cahaya suci yang agung. Jika mereka menunda lebih lama lagi, ada kemungkinan kosmos agung lainnya akan tiba dan akan ada lebih banyak persaingan. Akan lebih merepotkan jika mereka ingin mendapatkan pecahan jantung alam semesta. Ledakan, 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 ledakan. Sebanyak 4 orang ahli dari kosmos besar sungai bawah tanah telah mengambil tindakan. Mereka melangkah keluar dengan aura yang mengejutkan. Dengan jentikan tangan mereka, 4 sungai panjang mengalir keluar, seolah-olah mengalir deras menuju pintu masuk alam Dewa Changqing. Serangan gabungan keempat makhluk abadi itu sungguh menggemparkan. Keempat serangan itu mendarat di pintu masuk alam Dewa Azure yang pucat dan menciptakan ledakan keras. Kekosongan di sekitar mereka meledak dan berubah menjadi kekacauan. Retakan ruang yang mengerikan terbentuk dan meluas hingga ke kejauhan. Namun, pintu masuk ke alam Dewa Changqing tidak rusak, hanya muncul beberapa riak. Pertahanan yang kuat sekali. Semua orang dari sungai bawah tanah, kosmos besar, dan kosmos besar cahaya suci menjadi pucat. 4 makhluk abadi tingkat kesusahan keempat ke atas menyerang, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan alam Dewa Changqing. Merusak, merusak. Keempat dewa kuasi dari kosmos agung Ming He mengeluarkan lolongan panjang dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengerahkan kekuatan tempur mereka hingga puncaknya dan melancarkan serangan terkuat mereka. Ruang di sekeliling mereka meledak bagaikan rumput, tetapi tetap tidak dapat menghancurkan segel alam suci Changqing. Sepertinya kalian tidak bisa melakukannya. Bantu mereka. Orang tua dari kosmos cahaya suci yang agung itu memberi instruksi kepada para ahli dari kosmos cahaya suci yang agung. 4 ahli dari kosmos cahaya suci juga melangkah maju. Kekuatan asal cahaya suci melesat ke langit dan berubah menjadi 4 pedang tempur. Setiap pedang memiliki panjang miliaran mil saat mereka menebas pintu masuk alam Dewa Changqing. 8 orang ahli bekerja sama, kekuatan mereka sangat mengerikan namun pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat membuka pintu masuk ke alam Dewa Changqing. Alam suci Changqing telah sepenuhnya disegel. Pintu masuknya bukan lagi hanya formasi sederhana, tetapi segel paling primitif. Di kejauhan, di sebuah pecahan benua kecil, Lu Ming dan yang lainnya sedang menonton dari jauh. Pada saat ini, Liu Song berbicara. Mereka baru saja tiba melalui lubang cacing. Akan tetapi mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Alam Dewa Changqing telah sepenuhnya disegel dan berada dalam kondisi seperti sebelum Mulan membukanya. Kekuatan penyegelannya sangat kuat. Jelaslah bahwa dia berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, formasi pertahanan tidak akan mampu menahan serangan makhluk semi-abadi. Kalian bisa pergi. Aku akan melakukannya, kata pria parubaya dari kosmos besar Ming He. Keempat ahli dari kosmos besar Ming He segera mundur. Keempat ahli dari kosmos cahaya suci juga mundur. Mereka tahu bahwa pria parubaya dari kosmos Ming He sangat kuat. Jika mereka tidak mundur, mereka akan terlibat. Ledakan. Pria parubaya dari kosmos besar Ming He melangkah maju dan melepaskan auranya. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya. Bab 5183, 9 Kesengsaraan Kuasi Abadi. Pria parubaya dari kosmos besar sungai Netherworld itu terlalu kuat. Saat dia melepaskan auranya, langit dan bumi kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup layu. Meskipun mereka berada jauh, Lu Ming dan yang lainnya dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang raksasa yang menakutkan. Sulit bagi mereka untuk melawan. Aura ini, Lu Ming terkejut. Bukannya Lu Ming tidak pernah melihat dunia. Saat itu, dia telah melihat tubuh Raja Manusia kecil, dan pertempuran di Ke. Dia secara pribadi telah mengalami teror semacam itu. Akan tetapi, pada saat ini, aura lelaki parubaya di kosmos besar Ming He meledak keluar,
yang membuatnya merasa seolah-olah telah melihat pertempuran antara Raja Manusia Kecil dan Dike. Dia telah belajar dari para leluhur di negara Dewa Changqing bahwa kekuatan sejati Dao Surgawi tidak dapat terungkap ketika alam semesta hancur. Ketika Raja Manusia Kecil dan tubuh jasmani Raja Manusia bertarung Dike, kekuatan mereka kemungkinan besar mendekati kekuatan Dao abadi. Lelaki parubaya dari sungai bawah tanah kosmos besar juga memancarkan perasaan yang sama. Kekuatan yang dekat dengan Dao yang abadi. Mungkinkah dia seorang semi-abadi 9 kesengsaraan yang telah melewati 9 kesengsaraan abadi? Ledakan. Pria parubaya dari kosmos besar sungai Netherworld itu bernama Wanggu. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih alam dewa hijau pucat itu. Tangan itu begitu besar sehingga hampir menutupi seluruh wilayah Dewa Changqing. Kehampaan itu meledak, dan kekuatan penghancur menyapu langit. Segala sesuatu tampaknya lenyap. Alam Dewa Changqing awalnya hanya memiliki beberapa pintu masuk yang terlihat oleh mata telanjang dan terhubung ke alam semesta. Bagian-bagian yang tersisa tersembunyi di kedalaman kehampaan dan sulit dilihat. Namun, pada saat ini, kekosongan di permukaan alam Dewa Biru Pucat terkelupas lapis demi lapis seperti rumput. Pada akhirnya, seluruh alam Dewa Biru Pucat terekspos di depan semua orang. Orang dapat melihat bahwa alam surgawi Azure yang pucat itu adalah benua besar yang dikelilingi oleh lapisan cahaya. Lapisan cahaya ini adalah segel alam Dewa Changqing. 5 jari tangan besar Wanggu seperti 5 tombak abadi dengan kekuatan tak terbatas, menembus tirai cahaya. Layar cahaya itu bergetar dan beriak. Pada saat ini, seluruh daratan alam surgawi Azure yang pucat berguncang hebat. 9 kesengsaraan kuasi abadi, aku tidak menyangka bahwa bahkan 9 kesengsaraan kuasi abadi akan dikirim. Apakah mereka tidak takut merusak yayasan mereka dan tidak akan pernah bisa menjadi abadi? Seorang lelaki tua di tingkat semi-abadi dari alam Dewa Changqing bergumam. Terlalu sulit untuk menjalani satu kesengsaraan abadi demi kesengsaraan abadi lainnya dan menjadi semi-abadi dengan 9 kesengsaraan. Pada titik ini, dia sebenarnya hanya selangkah lagi dari Dao abadi. Jalan abadi kau tahu. Selama mereka mengetuk gerbang keabadian, mereka dapat membuktikan Dao mereka dan menjadi dewa. Mereka akan melampaui alam semesta dan menjadi makhluk hidup di tingkatan lain. Mereka akan menjadi agung dan perkasa, abadi. Tentu saja, langkah terakhir sangat sulit. Bisa dikatakan sangat sulit dan bahkan lebih berbahaya daripada kesengsaraan abadi. Satu kesalahan dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, sebagian besar dewa kuasi 9 kesengsaraan jarang keluar. Mereka biasanya berkultivasi secara tertutup untuk menyesuaikan kondisi mereka dan menjaga diri mereka dalam kondisi prima. Jalan abadi kau tahu bukanlah masalah kecil. Jika kondisi seseorang tidak tepat atau jika seseorang terluka, itu akan berdampak besar. Di masa lalu, banyak kuasa abadi 9 kesengsaraan gagal di langkah terakhir karena pengaruh sepele. Kali ini, demi pecahan jantung alam semesta, Kosmos Agung Minghe telah berupaya keras dan bahkan mengirimkan seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan. Hanya karena pecahan jantung alam semesta. Atau ada alasan lain? Buka itu. Serangan pertama Wanggu gagal. Dengan teriakan dingin, dia menyerang lagi. Kali ini, dia mengeluarkan senjata semi-abadinya dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Senjata semi-abadi ini telah menemaninya melewati kesengsaraan abadi berkali-kali, dan juga telah mencapai kesengsaraan ke-9, hampir mencapai puncak senjata Hautian. Itu karena senjata abadi yang sebenarnya tidak dapat dipalsukan sama sekali. Semuanya lahir secara alami. Di awal mula terciptanya alam semesta, atau dalam kekacauan yang tak berujung, senjata abadi lahir. Di masa lalu, tidak ada seorang pun yang pernah menempa senjata surgawi sejati. Seorang makhluk abadi tingkat ke-9, yang dipadukan dengan senjata abadi tingkat ke-9, melancarkan serangan dahsyat yang menyebabkan alam Dewa Changqing berguncang hebat. Layar cahaya di sekitar alam Dewa Changqing juga bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak. Namun, segel itu benar-benar kuat. Meskipun tampak bergetar hebat, segel itu tidak pecah dan bertahan terhadap serangan itu. Setelah 2 gerakan berturut-turut, segelnya belum rusak. Wanggu tidak melanjutkan serangannya, dan ekspresinya muram. Tampaknya itu benar-benar segel yang dibentuk oleh senjata surgawi dan sumber surgawi. Keturunan manusia ini benar-benar ingin menghancurkan senjata surgawi. Kata lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang agung.
Menggunakan sumber surgawi dari senjata surgawi sebagai fondasi untuk mengubahnya menjadi segel, meskipun kekuatan segelnya luar biasa, senjata surgawi itu juga akan hancur. Jika kau ingin menghancurkan segel ini, kau harus memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Dao abadi. Jika tidak, bahkan jika kau dan aku bekerja sama, kita tidak akan bisa menghancurkannya. Wang Gu memandang lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang agung dan bertanya. Orang tua dari kosmos cahaya suci itu adalah eksistensi yang setingkat dengannya. Dia juga merupakan makhluk abadi tingkat 9. Mungkinkah para mahakuasa di kosmos besar sungai bawah tanahmu tidak siap? Orang tua dari kosmos cahaya suci agung bertanya. Saya siap, tetapi saya tidak bisa mengaktifkannya sendiri. Mari kita bekerja sama. Setelah Wang Gu selesai berbicara, pedang tempur muncul di tangannya. Pedang itu hitam pekat, dan dipenuhi aura dingin yang mengejutkan. Mata lelaki tua dari kosmos cahaya suci itu berbinar saat dia berkata dengan kaget, kamu benar-benar murah hati. Kamu bahkan membawa senjata abadi. Jika itu adalah senjata abadi yang rusak, tidak apa-apa. Kita bisa bekerja sama. Lakukan gerakanmu. Wang Gu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan di tubuhnya bagaikan lautan yang mengalir ke pedang tempur. Asyik, pedang tempur hitam pekat itu bergetar, dan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menyebar. Senjata abadi telah dibangkitkan. Pedang tempur itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi pedang besar yang mencapai langit, terbang menuju alam Dewa Changqing. Di belakang Wang Gu, para ahli dari kosmos besar Minghe juga melakukan gerakan dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam senjata abadi. Namun, tubuh Wang Gu tidak dapat menahan gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Cepat dan serang, Wang Gu berteriak kepada orang-orang dari kosmos cahaya suci yang agung. Bahkan senjata abadi yang rusak tidak dapat diaktifkan atau dipulihkan oleh kuasi abadi 9 kesengsaraan. Mari kita bantu mereka sekali saja. Orang tua dari kosmos cahaya suci itu menggeram pelan dan memimpin para ahli dari kosmos cahaya suci itu untuk menyerang bersama-sama, menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam senjata abadi itu. Asyik, senjata abadi itu mengeluarkan ki yang semakin mengerikan. Senjata itu melesat keluar dengan suara swoosh dan menebas layar cahaya dari alam Dewa Azure yang pucat. Ledakan, seolah-olah langit dan bumi terbalik, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh alam semesta berguncang. Retakan, suara aneh terdengar dari tirai cahaya alam Dewa Changqing. Sebuah retakan muncul pada segel yang kokoh dan abadi. Kamu berani menggunakan senjata abadi dan menampilkan kekuatan Dao abadi. Apakah kamu tidak takut alam semesta akan hancur total dan kamu akan mati juga? Salah satu tetua di alam Dewa Changqing meraung. Alam semesta saat ini tidak dapat mendukung kekuatan sejati jalan keabadian surgawi. Jika kekuatan jalan keabadian surgawi meledak, alam semesta akan terbalik dan hancur total. Kekuatan yang terbentuk saat alam semesta hancur total sangat mengerikan. Bahkan para dewa sejati dan Raja Dao abadi tidak dapat menahannya dan akan dikubur bersama. Bab 5184, segelnya terkoyak, dan leluhur mengambil tindakan. Tanpa jantung alam semesta tidak akan stabil. Ini juga merupakan alasan mengapa tidak ada dewa sejati yang datang ke alam semesta purba. Namun sekarang, Wang Gu dan yang lainnya telah mengaktifkan senjata surgawi mereka dan memperlihatkan kekuatan tingkat Dao surgawi mereka untuk menghancurkan segel alam Dewa Azure yang pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Segel alam Dewa Changqing telah terpotong, sehingga suaranya dapat terdengar dengan jelas. Itu hanya senjata abadi yang rusak, bukan yang utuh. Kekuatannya hanya mendekati kekuatan Dao abadi, jadi apa masalahnya? Wang Gu mencibir dan terus menggunakan pedang surgawi yang patah untuk memperlebar retakan pada segel. Ledakan, ledakan, ledakan. Di alam semesta, ledakan gemuruh terdengar. Tatanan dunia tampaknya hancur. Tidak baik, alam semesta purba tidak dapat menahannya lagi. Singkirkan senjata abadimu. Orang-orang dari kosmos cahaya suci berteriak. Ekspresi Wang Gu juga sangat berubah. Sekalipun senjata surgawi yang rusak itu telah ditemukan kembali, kekuatannya masih terlalu besar dan alam semesta yang tandus itu tampaknya tidak sanggup menahannya. Wang Gu tidak berani terus mengaktifkannya. Kalau tidak, alam semesta purba akan benar-benar hancur. Dia tidak peduli dengan kehancuran alam semesta purba. Kuncinya adalah dia masih berada di alam semesta purba. Dia sangat tidak ingin dihancurkan bersamanya.
Mengumpulkan. Wang Gu berteriak sambil berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali senjata abadi miliknya yang rusak. Segelnya telah rusak, jadi tidak perlu menggunakan senjata abadi yang rusak. Dengan desiran, pedang abadi yang patah itu berubah menjadi seberkas cahaya dan diambil kembali oleh Wang Gu. Fluktuasi di alam semesta menghilang. Lagi pula, itu hanyalah senjata abadi yang rusak, bukan yang sempurna. Lagi pula, itu hanya digunakan untuk sementara waktu, jadi tidak akan menimbulkan banyak dampak. Tentu saja sulit untuk mengatakan apakah dia menggunakannya terus-menerus. Saat Wang Gu menarik kembali pedang abadi yang patah itu, sesepuh dari kosmos besar cahaya suci itu berteriak dan mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Dua tangan besar terbentuk dan mencengkeram kedua sisi retakan yang disebabkan oleh kristal abadi yang pecah. Mereka mencoba memperluas retakan dan bahkan merobek segelnya. Hentikan mereka, paksa mereka kembali. Retakan pada segel akan sembuh dengan sendirinya. Orang-orang di dalam alam Dewa Changqing berteriak. Ada lebih dari 1000 orang di alam Dewa Changqing. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka hanya berada di alam asal. Hanya ada beberapa yang semi-abadi. Mereka adalah para elit dari alam Dewa Changqing. Itu bukan formasi serangan gabungan, tetapi formasi asal-usul tingkat atas. Dengan semi-abadi sebagai intinya dan ribuan asal dan fondasi, ia merupakan susunan tingkat asal tingkat atas. Ini adalah formasi kuno yang telah diwariskan dari era terakhir, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Jelaslah bahwa alam Dewa Changqing telah dipersiapkan dengan baik dan telah menyiapkan formasi terlebih dahulu. Susunan itu diaktifkan dan diubah menjadi naga surgawi purba. Ia menerkam ke depan dengan raungan naga yang mengguncang dunia. Cakar naganya terentang dan meraih dua tangan besar yang telah dipadatkan oleh tetua dari kosmos cahaya suci. Kedua tangan besar itu bergetar hebat. Segerombolan semut ingin menghancurkanku. Naif, buka mulut. Tetua dari kosmos cahaya suci berteriak dingin. Dia adalah makhluk abadi tingkat 9 dan sangat kuat. Dengan teriakan keras, kekuatannya meletus. Kedua tangannya yang besar menjadi lebih kokoh dan benar-benar memperluas retakan pada segel. Hari ini, umat manusia yang tersisa di tanah yang belum tercemar itu akan dimusnahkan. Wang Gu menyingkirkan senjata abadi yang rusak itu dan mengatur napasnya. Dia mengulurkan tangannya dan dua tangan raksasa muncul, meraih retakan itu, mencoba merobek segelnya. Seorang kuasa abadi kesengsaraan ke-9 terlalu kuat. Bahkan jika seorang ahli alam Dewa Changqing telah menyiapkan formasi tingkat asal tingkat atas, akan tetap sulit untuk menghentikannya. Perbedaannya terlalu besar. Ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan datang dari kedalaman alam Dewa Changqing. Sebuah tangan layu terulur dan menghantam retakan itu. Akhirnya, ia bertabrakan dengan telapak tangan Wang Gu di bagian retakan. Ledakan. Seolah-olah dua alam semesta telah bertabrakan. Langit dan bumi bergemuruh dan kekuatan yang mengerikan meledak. Tanah alam Dewa Azure yang pucat berguncang dan banyak tempat meledak. Gunung-gunung meletus dan sungai-sungai mengering. Untungnya, ini adalah pecahan jantung alam semesta. Jika itu adalah pecahan benua lainnya, pasti sudah hancur oleh serangan ini. Retakan padat muncul di tangan besar yang dipadatkan oleh Wang Gu, dan kemudian meledak. Dia terhuyung mundur, wajahnya pucat. Benar-benar abadi. Wang Gu membuka mulutnya, bingung. Dari kedalaman alam Dewa Changqing, sesosok tua berjalan keluar selangkah demi selangkah. Leluhur, seru ahli alam Dewa Changqing. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan mengenalinya sekilas. Dia adalah salah satu leluhur dari alam Dewa Changqing. Anak-anak muda, jangan coba-coba menguji keberuntungan kalian, atau kalian akan dikubur. Leluhur alam Dewa Changqing berkata. Dia tampak sangat tua, tetapi aura yang dipancarkannya saat ini mengguncang bumi dan dapat menekan zaman kuno. Jantung alam semesta dari alam semesta purba telah hancur. Tidak ada yang benar-benar abadi. Bahkan jika mereka benar-benar abadi, mereka akan jatuh ke alam semesta dengan hancurnya jantung alam semesta. Sekarang, mereka tidak berbeda dari kita. Lelaki tua dari kosmos cahaya suci itu berbicara dengan suara memekakkan telinga. Jantung Wang Gu tersentak, tetapi dia langsung pulih. Dalam pertukaran pukulan tadi, dia benar-benar merasakan aura keabadian sejati pada lawannya. Dia langsung terkejut dan kehilangan ketenangannya. Meskipun mereka telah menjadi makhluk abadi 9 kesengsaraan, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi makhluk abadi sejati. Namun,
Kekuatan tempur mereka berbeda seperti langit dan bumi. Jika seorang abadi sejati ingin membunuh mereka, itu tidak akan terlalu sulit. Hanya butuh satu jari. Namun, setelah mendapat peringatan dari sesepuh dari cahaya suci kosmos besar, dia langsung bereaksi. Jantung alam semesta purba telah lama hancur, dan pihak lain belum pergi. Dia telah tinggal di alam semesta purba selama ini, jadi wilayahnya telah lama jatuh. Terlebih lagi, jika lawannya benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang abadi sejati, dia pasti sudah mati sekarang. Orang tua, bahkan jika sebelumnya kau adalah seorang yang abadi, aku akan membunuhmu hari ini. Wang Gu berteriak dingin dan melangkah maju, mendekati celah alam Dewa Azure yang pucat. Sebuah sungai Netherworld muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya. Senjata kuasi abadi 9 kesengsaraan juga muncul di tangannya. Ayo kita keluar dan bertarung. Kalau tidak, gelombang kejut dari pertempuran kita akan membantu mereka menghancurkan segelnya. Suara lain datang dari kedalaman alam Dewa Changqing. Seorang wanita tua berambut putih muncul dan melangkah di udara. Nenek moyang lain muncul. Satu lagi manusia abadi yang lumpuh. Wang Gu mencibir, suaranya penuh ejekan saat ia menyebut kedua leluhur itu sebagai cacat. Kedua leluhur itu tetap tidak tergerak. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju celah di segel. Dua sinar cahaya itu bagaikan dua pedang tajam nan berharga yang menebas dua tangan besar tetua kosmos cahaya suci. Dengan dua ledakan keras, dua tangan besar itu meledak. Kedua nenek moyang itu sudah muncul di luar segel. Retakan pada segel itu menggeliat, seolah-olah sedang pulih perlahan-lahan. Jangan beri mereka waktu untuk membuka segelnya. Wang Gu berteriak keras dan memimpin untuk menyerang salah satu leluhur. Ledakan. Keduanya beradu untuk kedua kalinya. Tubuh Wang Gu bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dalam konfrontasi langsung, ia kalah total dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bab 5185, 3 nenek moyang dan 7 ahli kesusahan ke-9. Sekalipun aku tidak lagi berada di puncak dan telah jatuh dari alam keabadian sejati, tidak akan terlalu sulit bagiku untuk membunuhmu. Leluhur alam Dewa Changqing berkata, meskipun dia sudah tua, dia masih dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Saat ia berada di puncaknya, dia adalah seorang abadi sejati dan ahli Dao abadi. Sekalipun wilayah kekuasaannya telah jatuh, dia masih belum sebanding dengan para dewa 9 kesengsaraan biasa dan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di wilayah yang sama. Dia melangkah maju, dan aura di tubuhnya sangat kuat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni, dan dengan lambaian tangannya, segel besar terbang keluar. Itu mengaduk angin dan awan, dan menekan Wang Gu. Itu adalah senjata kuasi abadi kesusahan ke-9. Senjata abadi sejati lahir di tengah kekacauan atau di awal terbentuknya alam semesta. Mereka merampas keberuntungan langit dan bumi, jadi jumlahnya tidak banyak. Faktanya, tidak banyak ahli Dao abadi yang dapat memiliki senjata abadi. Banyak pembudidaya abadi tidak memiliki senjata abadi, jadi mereka hanya menggunakan senjata abadi kuasi kesusahan ke-9. Misalnya, alam Dewa Changqing hanya memiliki satu senjata abadi. Selama tahun-tahun terakhir di Tanah Suci yang tidak ternoda, untuk menghindari bencana besar, mereka menghancurkan senjata abadi, mengekstraksi sumber abadi, dan membuat segel. Akan tetapi, 9 senjata kuasi abadi kesengsaraan milik para dewa sebenarnya berbeda dari 9 senjata kuasi abadi kesengsaraan milik 9 senjata kuasi abadi kesengsaraan. Senjata-senjata abadi tingkat ke-9 milik para dewa telah terus-menerus ditempa dan dipelihara oleh energi abadi. Bahkan, senjata-senjata itu telah mengalami beberapa perubahan. Meskipun belum menjadi senjata abadi yang sebenarnya, kekuatan senjata-senjata itu masih lebih kuat daripada senjata-senjata abadi tingkat ke-9 biasa. Hal yang sama berlaku pada segel besar ini. Saat segel besar itu menekan ke bawah, ekspresi Wang Gu berubah drastis. Dia berteriak, masih tidak menyerang. Ledakan. Di belakang Wang Gu, kekosongan meledak. Sosok melangkah keluar dengan tombak di tangannya dan menebas. Dia bergabung dengan Wang Gu dan melancarkan serangan kuat, menghalangi segel besar itu. 9 kesengsaraan lain yang hampir abadi. Dia juga berasal dari sungai bawah kosmos yang agung. Ada lebih dari satu semi-abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar sungai akhirat. Masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Apakah ada orang lain?
Mari kita keluar bersama, kata leluhur alam Dewa Changqing. Hari ini, aku akan membantai para dewa. Teriakan dingin terdengar lagi. Sosok lain muncul di sebelah kanan Wanggu. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang berani mengatakan bahwa dia akan membunuh seorang abadi adalah seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan. Di hadapan seorang ahli seperti Changqing, seorang manusia abadi biasa seperti Bajie bukanlah apa-apa. Dewa abadi tingkat 9 yang ketiga adalah seorang wanita. Dia memiliki sosok yang anggun dan dikelilingi oleh sungai Netherworld. Auranya sangat menindas. Alam semesta agung Minghe benar-benar murah hati mengirimkan 3 dewa kuasi 9 kesengsaraan ke sini. Kalian semua dapat tinggal di sini hari ini. Leluhur alam Dewa Changqing berteriak dan mengaktifkan segel. Pembantaian abadi. 3 ahli hebat dari kosmos agung Minghe telah bergabung untuk terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia dengan leluhur pendiri alam Dewa Changqing. Setelah beberapa gerakan, Changqing berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia adalah seorang abadi sejati di puncaknya, dia telah jatuh dari alamnya. Sekarang, dia hanya seorang semi-abadi 9 kesengsaraan. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi satu makhluk dengan level yang sama, tetapi dia tidak sebanding dengan 3 dari mereka. Mereka yang berhasil melewati kesengsaraan abadi ke-9 dan menjadi makhluk abadi semu kesengsaraan ke-9 bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah para jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Yang lemah pasti sudah lama mati di bawah kesengsaraan abadi dan tidak akan mampu mencapai tahap ini. Di sisi lain, leluhur lain dari alam Dewa Changqing, wanita tua berambut putih, berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Ini karena kosmos cahaya suci telah mengirimkan total 4 makhluk abadi 9 kesengsaraan. Dengan keempatnya bekerja sama, wanita tua berambut putih itu terluka hanya dalam satu gerakan. Leluhur, orang-orang di dalam alam Dewa Changqing berteriak khawatir. Liu Song, Yao Ye, dan yang lainnya juga mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Namun, pada saat kritis ini, sosok lain berjalan keluar dari kedalaman alam Dewa Changqing. Dia adalah seorang pria muda, setidaknya di permukaan. Dia tampak seperti berusia 20-an dan penuh dengan sikap heroik. Namun, matanya menunjukkan perubahan hidup, seolah-olah dia telah melalui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur, itu leluhur Wu Nian. Liu Song dan yang lainnya berseru kaget. Legenda itu benar, leluhur Wu Nian masih hidup. Yao Ye juga sangat bersemangat. Leluhur yang tidak memiliki tujuan. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Legenda mengatakan bahwa ada 3 leluhur di alam Dewa Azure Pucat. Di era terakhir, mereka semua adalah kultivator kuat dari jalur abadi. Leluhur yang tidak memiliki niat adalah yang terkuat, tetapi dikatakan bahwa ia terluka parah dalam perang primordial besar di era terakhir. Setelah menyegel alam Dewa Azure Pucat, ia telah tertidur lelap. Tidak ada yang melihatnya. Liu Song menjelaskan. Sebelumnya, ada rumor bahwa anak sulung yang tidak memiliki niat itu terluka parah dan mungkin sudah meninggal. Sekarang, tampaknya itu semua bohong. Kata Liu Song. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa ada 3 altar kuno di aula leluhur di kedalaman alam Dewa Changqing. 2 altar di antaranya memiliki orang yang muncul, dan mereka adalah 2 leluhur. Hanya altar di tengah yang belum terungkap. Sekarang, tampaknya karbon di tengah berhubungan dengan primogenitor yang tidak memiliki tujuan. Sang leluhur yang tidak punya niat itu melangkah maju dan muncul di luar segel. Ia kemudian melancarkan serangan telapak tangan ke arah 2 makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos agung cahaya suci. Ledakan. 9 kesengsaraan kuasi abadi dari kosmos cahaya suci yang agung mundur. Sang primogenitor yang tidak punya niat itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat ia terus menyerang. Jejak telapak tangannya tidak berhenti, sepenuhnya menekan 2 makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos cahaya suci yang agung. Ketika dia menyerang, dia juga mengalihkan perhatiannya ke seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar Minghe, menariknya ke dalam pertempuran dan melawan 3 orang ahli sendirian. Dengan cara ini, tekanan pada 2 nenek moyang lainnya sangat berkurang dan situasinya menjadi stabil. Pertarungan sengit 10 ahli teratas mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Pemandangan itu mengerikan dan orang luar tidak bisa ikut campur. Kalian semua, teruslah hancurkan segelnya dan musnahkan manusia yang tersisa. Seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar Minghe mengirimkan transmisi suara. Membunuh.
Para ahli lain dari Kosmos Agung Ming He berteriak. Setidaknya selusin ahli menyerbu ke arah alam Dewa Changqing. Mereka semua adalah makhluk abadi semu, dan banyak dari mereka adalah makhluk abadi semu 8 kesengsaraan yang telah melewati 8 kesengsaraan abadi. Mereka menyerang, dan kekuatan mereka yang kuat membombardir retakan segel. Tanpa kekuatan eksternal, retakan itu perlahan menutup. Sekarang setelah diserang, retakan itu perlahan terbuka lagi. Celahnya semakin membesar. Hentikan mereka. Ada lebih dari selusin makhluk abadi di dalam alam Dewa Changqing. Mereka memimpin lebih dari 1000 asal dan membentuk formasi tingkat asal terbaik. Mereka mengaktifkan formasi dan mengubahnya menjadi naga besar yang menerkam para ahli kosmos besar Ming He. Seketika, banyak orang terpaksa mundur. Jika kau mencari kematian, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Orang-orang di kosmos besar sungai dunia bawah berteriak dengan marah. Banyak orang bergegas masuk ke dalam segel untuk memusnahkan para ahli di alam Dewa Changqing. Serang dan bunuh mereka. Cahaya suci kosmos yang agung juga bergerak. Setidaknya 20 makhluk abadi menyerbu ke dalam celah. Total ada lebih dari 30 makhluk abadi dari 2 kosmos besar. Mereka bergabung dan mengalahkan naga. Ledakan-ledakan-ledakan. Satu demi satu serangan cemerlang dan mengerikan dilancarkan ke arah ahli alam Dewa Changqing. Dan EBSP, serangan kedua belah pihak terus berbenturan, mengguncang seluruh alam Dewa Changqing. Puff! Di alam Dewa Changqing, wajah banyak orang menjadi pucat dan mereka memuntahkan darah. Bab 5186, munculnya kembali kehidupan jiwa. Jika bukan karena formasi para ahli alam Dewa Changqing, asal-muasal itu tidak akan mampu bertarung dan akan langsung mati. Kami akan berjuang sampai mati dan membuat mereka semua tetap tinggal. Benar sekali, karena mereka ingin mengambil rumah kami, mereka harus membayar harganya. Ahli alam Dewa Changqing meraung. Banyak kultivator alam asal membakar energi asal mereka dengan sekuat tenaga. Bahkan ada beberapa yang membakar akar asal mereka. Harga yang harus dibayarnya tentu saja sangat berat. Dampaknya sangat besar, tetapi dia tidak peduli sekarang. Di bawah kepemimpinan lebih dari 10 makhluk abadi, para ahli alam Dewa Changqing melepaskan kekuatan formasi secara ekstrim. Mereka membentuk 9 naga dewa purba yang besar sekaligus dan menerkam para ahli dari 2 alam semesta, mencoba membunuh mereka semua. Kamu mencari kematian. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ada hampir 40 makhluk abadi di 2 alam semesta, dan bahkan ada makhluk abadi tingkat 8 di antara mereka. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dibunuh? Untuk sementara, pertempuran antara kedua belah pihak sulit untuk dipastikan. Dengan cara ini, tidak ada yang menyerang segel, dan retakan pada segel perlahan-lahan pulih. Kirim beberapa orang untuk memperluas celah di segel. Seorang makhluk abadi tingkat ke-8 dari kosmos alam semesta cahaya suci memerintahkan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kita harus menundanya. Ahli alam Dewa Changqing berteriak. Lebih banyak orang membakar sumber energi mereka dan mengaktifkan formasi mereka untuk menghentikan para ahli dari 2 alam semesta sehingga celah di segel dapat ditutup. 9 naga dewa purba meraung dan hampir memenuhi seluruh alam Dewa Changqing. Untuk sesaat, para ahli dari 2 alam semesta tidak dapat melarikan diri. Kedua medan pertempuran berada dalam kondisi mencemaskan. Akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, kekosongan terbelah dan 4 sosok tiba-tiba keluar. Keempat sosok itu semuanya diselimuti cahaya putih bersih. Dari luar, mereka tampak seperti orang-orang dari kosmos cahaya suci. Namun, Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa orang ini bukanlah seseorang dari kosmos besar cahaya suci. Sebaliknya, dia adalah suku manusia surgawi. Benar saja, itu adalah suku manusia surgawi. Lu Ming telah berurusan dengan suku manusia surgawi berkali-kali. Dia sangat mengenal aura mereka dan tidak akan pernah salah mengira mereka sebagai orang lain. Keempat tetua suku manusia surgawi itu memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada semua pembudidaya suku manusia surgawi yang pernah ditemui Lu Ming. Para penguasa 4 istana surgawi tak lebih dari semut dan debu di hadapan 4 penggarap manusia surgawi. Keempat tetua manusia surgawi menyerang begitu mereka muncul. 4 cahaya pedang yang mengerikan menghantam celah di segel alam Dewa Changqing. Ledakan, ledakan, ledakan. Kesenjangan itu makin lama makin lebar, memperlihatkan betapa kuatnya keempat tetua manusia surgawi itu. Sialan,
Dari mana datangnya keempat orang ini? Liu Song meraung. Suku manusia surgawi, atau lebih tepatnya, suku setengah manusia. Kata Lu Ming. Suku setengah manusia. Aku ingat pernah membaca tentangnya di sebuah buku kuno. Suku setengah manusia adalah budak dari suku manusia di era terakhir. Kata Yao Ye. Apa? Memperbudak? Beraninya kau memberontak sekarang? Liu Song meraung. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. 4 master dari suku manusia surgawi telah muncul di sini tepat waktu. Mereka jelas tidak sederhana. Kosmos cahaya suci yang agung dan kosmos Minghe yang agung memiliki makhluk kuat di belakang mereka yang telah menyimpulkan bahwa alam Dewa Azure yang pucat itu merupakan pecahan dari jantung alam semesta. Lu Ming tidak percaya bahwa ada orang dari suku manusia surgawi yang dapat menyimpulkannya. Itu tidak mungkin. Patriark terkuat dari suku manusia surgawi, Ye Buxiu, masih berada di alam asal. Suku manusia surgawi tidak memiliki ahli sekuat itu. Jelaslah bahwa suku manusia surgawi telah mengawasi alam Dewa Changqing. Mungkin ini ada hubungannya dengan identitas mereka. Suku manusia surgawi telah diperbudak oleh manusia di era terakhir, jadi wajar bagi mereka untuk waspada terhadap sisa-sisa suku manusia di alam surgawi Azure yang pucat. Kini, melihat kedua alam semesta hendak menghancurkan alam Dewa Changqing, suku manusia surgawi pun segera menyatukan kekuatan dengan kedua alam semesta untuk menghancurkan suku manusia. Untuk memecahkan masalah terbesar di hati mereka. Tentu saja, ini hanya tebakan Lu Ming. Mungkin suku manusia surgawi telah bergabung dengan kosmos cahaya suci yang agung. Dulu, ketika Lu Ming kembali ke alam semesta di timur, dia dikepung oleh suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi memiliki zona penyegelan senjata, jadi Lu Ming menduga bahwa suku manusia surgawi telah membelot ke alam semesta besar lainnya. Kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kosmos cahaya suci yang agung. Hal ini dikarenakan kekuatan yang dipupuk oleh suku manusia surgawi tersebut sangat mirip dengan cahaya suci kosmos yang agung. Itu suku setengah manusia. Pemberontak ini, seorang dewa tua di alam Dewa Changqing mengenali 4 tetua manusia surgawi dan meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat tetua suku manusia surgawi itu tak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menyerang celah pada segel itu dengan sekuat tenaga, membuatnya melebar. Jika ini terus berlanjut, segel alam Dewa Changqing mungkin benar-benar akan terkoyak. Keempat tetua suku manusia surgawi itu sangat kuat, dan mereka semua merupakan makhluk semi-abadi yang telah melewati 7 kesengsaraan abadi. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mampu merobek segel itu sepenuhnya. Ahli alam Dewa Changqing sangat marah namun dia tidak mampu menghentikannya. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para kuasi abadi dari 2 alam semesta, yang berarti mereka akan menghentikan 4 orang kuasi abadi 7 kesengsaraan. Bagus sekali. Cahaya suci kosmos agung akan mengingat ini. Seorang pakar dari kosmos besar cahaya suci tertawa. Asyik. Tiba-tiba seberkas cahaya pedang melesat keluar dari kehampaan dan menghantam salah satu tetua suku manusia surgawi. Namun, sesepuh manusia surgawi itu sudah siap dengan baik. Di medan perang seperti itu, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan sekelilingnya. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Tetua suku manusia surgawi merasakan cahaya pedang segera setelah muncul. Tetua manusia surgawi itu meraung saat ia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri. Akan tetapi, cahaya pedang itu begitu kuat sehingga meskipun tetua manusia surgawi itu telah bereaksi, ia tetap tidak dapat menahannya. Ia terlempar dengan luka pedang di dadanya, yang hampir membunuhnya. Kemudian muncullah sesosok manusia surgawi yang membawa sebilah pedang di tangannya dan menebas ketiga tetua manusia surgawi lainnya. Cahaya pedang itu begitu kuat sehingga ketiga tetua suku manusia surgawi harus berhenti menyerang segel itu dan mencoba menghalanginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 3 ledakan beruntun, ketiga tetua suku manusia surgawi itu terdorong mundur, demikian pula sosoknya. Kehidupan jiwa, itu kamu. Salah satu tetua manusia surgawi menggeram. Lu Ming terkejut. Kehidupan jiwa, roh hidupnya adalah dewa di istana surgawi. Lu Ming mengamati lebih dekat dan mengetahui bahwa sosok itu memang roh kehidupan, Hun Ming, penguasa istana surgawi. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak jiwanya menghilang. Keadaan Hun Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Auranya mengancam seperti lautan badai, dan dia menghadapi 4 makhluk abadi 7 kesusahan dari suku manusia surgawi sendirian.
Lu Ming benar-benar ingin segera keluar dan bertanya kepada Hun Ming mengapa dia memberinya cincin kekacauan saat itu. Apakah dia sudah tahu bahwa cincin kekacauan adalah pecahan dari jantung alam semesta? Kalian berempat anjing tua telah keluar. Ras setengah manusia telah mengirimkan semua ahli mereka. Itu bagus. Aku akan membunuh kalian berempat anjing tua hari ini. Hun Ming menyeringai dengan sikap sombong. Hun Ming, kamu terluka parah dan sekarat saat itu. Meskipun kamu sudah pulih sedikit, kamu hanya pulih ke tingkat makhluk abadi tingkat 6. Kami berempat adalah makhluk abadi tingkat 7. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami berempat? Salah satu tetua manusia surgawi mencibir. Jadi bagaimana jika aku adalah makhluk abadi tingkat 6? Itu sudah cukup untuk membunuh kalian berempat. Jika bukan karena Ye Buxiu, aku pasti sudah memenggal kepala kalian sejak lama. Hun Ming tertawa meremehkan dan kemudian tiba-tiba menyerang. Bab 5187, dua kosmos besar lainnya turun. Hun Ming tampak seperti pria parubaya. Dia memiliki tubuh kekar dan penuh dengan aura yang mendominasi. Dia mengenakan baju perang dan memegang pedang perang. Auranya sangat mengejutkan. Lu Ming menyadari bahwa pedang tempur dan baju besi di tubuh Hun Ming adalah salah satu dari 4 harta paling berharga di Istana Surgawi. Harta itu sama terkenalnya dengan batu vitalitas jiwa dan cincin kekacauan. Saat itu, Hun Ming telah mengambil 3 benda lainnya dan meninggalkan cincin kekacauan kepada Lu Ming. Baju zirah dan pedang itu disebut baju zirah 9 kesengsaraan dan pedang 9 kesengsaraan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk menebak. Mungkinkah itu adalah senjata semi-abadi 9 kesengsaraan? Di puncak kekuatan Hun Ming, dia seharusnya tidak mencapai ranah semi-abadi 9 kesengsaraan. Jika itu adalah senjata semi-abadi 9 kesengsaraan, itu seharusnya digali dari beberapa reruntuhan. Hun Ming sangat kuat. Meskipun dia hanya seorang kuaso abadi 6 kesengsaraan, dia sama sekali tidak peduli dengan 4 ahli kuaso abadi 7 kesengsaraan dari suku manusia surgawi. Dia menyerang keempat ahli itu dengan kekuatan besar. Keempat makhluk abadi 7 kesusahan dari suku manusia surgawi tidak berani ceroboh. Mereka bergabung dan bertempur melawan Hun Ming. Mereka tahu dengan jelas bahwa puncak alam kehidupan jiwa adalah alam yang sama dengan mereka, alam kuasi abadi 7 kesengsaraan. Namun, kekuatan tempur jiwa terlalu kuat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Saat itu, alasan mengapa dia mampu menekan Hun Ming dan hampir membunuhnya adalah karena patriark paling kuat dari suku manusia surgawi, Ye Buxiu. Ada juga koordinasi para ahli ini. Kita harus tahu bahwa suku manusia surgawi memiliki lebih dari 4 kuaso abadi 7 kesusahan pada puncaknya. Ada lebih dari selusin dewa kuasi 7 kesengsaraan, tetapi dalam pertempuran itu, Hun Ming membunuh 3 dewa kuasi 7 kesengsaraan dan menghancurkan istana surgawi. Itu adalah kerugian besar. Sampai saat ini, suku manusia surgawi hanya memiliki 4 kuaso abadi 7 kesengsaraan yang tersisa, yang dapat dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat mereka. Mereka trauma dengan Hun Ming. Meskipun kultivasi Hun Ming tidak setinggi mereka, mereka tetap menggunakan kekuatan penuh mereka. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Jiwa dan hidupnya cukup kuat, tetapi dia telah terluka parah saat itu dan masih jauh dari puncaknya. Dia hanya bisa dianggap sebagai makhluk abadi 6 kesengsaraan, dan akan sulit untuk menekan mereka berempat. Orang-orang dari kosmos besar Sungai Styx dan kosmos besar Cahaya Suci telah tiba cukup awal. Untungnya, pecahan jantung alam semesta belum jatuh ke tangan mereka. Kita masih punya kesempatan. Suara-suara bergema di udara. Lalu, kehampaan itu bergetar dan bayangan-bayangan cahaya muncul. Sosok-sosok mulai bermunculan di sekitar wilayah Dewa Changqing. Jumlahnya ada 6 angka. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kesengsaraan, dan auranya sangat mengejutkan. Itu sangat kuat. Dapat dilihat bahwa ketiga sosok itu adalah 3 boneka tulang. Satu adalah boneka tulang berbentuk manusia, dan 2 lainnya adalah boneka tulang berbentuk binatang. 3 sosok lainnya diselimuti cahaya hijau. Mereka mengenakan jubah tau hijau dan tampak seperti dewa. Giok kosmos murni yang agung, kerangka kosmos agung. Pada saat ini, 3 leluhur alam Dewa Changqing dan yang lainnya mengenali ke-6 sosok itu. Hati ketiga leluhur itu pun hancur. Hal ini karena ke-6-nya merupakan 9 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan. Jelas,
Yang Maha Kuasa di balik kosmos besar Yuking dan kosmos besar kerangka juga telah menyimpulkan hal ini dan mengirim seorang kuasi abadi 9 kesengsaraan untuk tiba lebih dulu. Menjijikkan. Di kosmos cahaya suci yang agung, para ahli dari kosmos Minghe yang agung menggerutu dalam hati. Ekspresi mereka jelek dan sangat tidak senang. Dengan kedatangan kosmos agung giok murni dan kosmos agung kerangka, persaingan menjadi semakin ketat. Akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pecahan inti alam semesta. Sebelumnya yang bertarung hanya 2 klan, kini menjadi 4 klan. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak bergerak? Hancurkan segelnya terlebih dahulu dan singkirkan sisa-sisa alam semesta purba. Kemudian, kita akan membahas cara mendistribusikan pecahan inti alam semesta. Seorang dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan dari sungai kosmos agung dunia bawah berteriak. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Seorang pria parubaya dari kosmos besar Yuking menjawab dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya hijau terbang keluar. Itu adalah cahaya pedang yang sangat menakutkan. Itu menebas ke arah celah di segel. Awalnya, tanpa campur tangan siapapun, celah pada segel itu perlahan menggeliat dan pulih. Pada saat ini, cahaya pedang hijau menebas ke bawah, dan segel bergetar hebat. Celahnya terbuka, dan semakin membesar. Mari kita buka segelnya dulu. Suatu eksistensi dari kerangka kosmos agung mengulurkan cakar tulang dan mencengkeram segel tersebut. Serangan dari 6 makhluk abadi tingkat 9 kesengsaraan terlalu kuat. Mereka menggunakan celah di segel sebagai titik terobosan dan terus memperluasnya. Perlahan-lahan celah itu meluas ke seluruh segel. Merusak. Pada akhirnya, ke-6 kesengsaraan kuasi abadi berteriak dan melancarkan serangan mereka dalam sekejap. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Segel itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan meledak terus-menerus. Perlahan-lahan berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang dalam kehampaan. Segelnya telah rusak sepenuhnya. Banyak ahli alam Dewa Changqing menampakkan ekspresi putus asa. Segelnya telah rusak, dan ada terlalu banyak ahli di pihak lain. Bagaimana mereka bisa bertarung? Pada akhirnya, yang ada hanya kekalahan dan kematian. Ayo kita hadapi mereka habis-habisan. Banyak orang yang mengamuk dan marah, lebih banyak lagi yang membakar akar-akarnya demi memperjuangkan hidup. Karena pada akhirnya dia tidak bisa lolos dari kematian, dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat orang-orang dari alam semesta luar ini membayar harganya. Di alam Dewa Azure Pucat, lebih dari 1000 ahli alam Dewa Azure Pucat mengaktifkan formasi dengan sekuat tenaga, dan itu benar-benar mencapai beberapa hasil. Beberapa kultivator lemah dari kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar Minghe terbunuh oleh formasi karena kecerobohan sesaat. Namun, alam Dewa Changqing juga membayar harganya. Formasi itu bergetar dan mengalami serangan balik. Dalam sekejap, tubuh puluhan ahli meledak dan jiwa mereka hancur. 6 kesengsaraan kuasi abadi berdiri di kehampaan dan menatap ke bawah ke seluruh medan perang. Di antara mereka, tulang humanoid Qi dari kerangka kosmos agung tampak jijik saat dia mengarahkan pandangannya ke jiwa-jiwa itu. Tubuhnya dipenuhi aura padat dari alam semesta purba. Mungkinkah itu kekuatan alam semesta? Kehendak alam semesta tidak mau dan ingin melawan. Bunuh. Tulang berbentuk manusia itu berteriak dingin. Dia memegang bilah tulang emas di tangannya, yang tampaknya dipoles dari tulang rusuk makhluk tertentu. Pedang tulang itu menebas, dan cahaya pedang emas yang mengerikan menebas ke arah Hunming. Ekspresi Hunming berubah drastis. Dia mundur dengan panik dan tubuhnya melesat cepat, mencoba menghindari cahaya pedang. Namun, ini adalah pukulan dari seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan, yang jauh lebih kuat daripada Hunling. Bahkan jika Hunling berada di puncaknya, dia masih jauh dari itu. Cahaya pedang itu tampaknya telah mengunci Hunming. Tidak peduli seberapa keras Hunming mencoba menghindar, dia tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul tidak jauh di depan Hunming. Mati! Hunming berteriak dan melepaskan kekuatan penuhnya, mendorong kekuatan tempurnya ke puncak. Mutiara bundar terbang keluar dari alisnya. Itu adalah batu primordial jiwa kehidupan. Batu primordial jiwa kehidupan tumbuh besar dengan cepat dan menghalangi di depan Hunming. Asyik, cahaya pedang menghantam batu purba jiwa kehidupan. Dengan suara keras, batu purba jiwa kehidupan itu meledak berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya yang terbang kembali ke tubuh jiwa kehidupan. Akan tetapi,
Cahaya pedang itu tidak terhalang dan terus menebas ke arah Hun Ming. Pada saat batu roh kehidupan itu terbang keluar, Hun Ming menebas dengan sekuat tenaga. Setelah batu roh kehidupan itu hancur, 9 pedang kesengsaraan menebas cahaya pedang. Asyik, pedang 9 kesengsaraan bergetar hebat, dan tubuh Hun Ming mundur ke belakang, memuntahkan seteguk besar darah. Kekuatan mengerikan dari cahaya bilah emas itu mengenai tubuh Hun Ming, namun berhasil dihalangi oleh armor 9 kesengsaraan, sehingga nyawanya terselamatkan. Namun, masih ada kekuatan mengerikan yang menembus baju besi 9 kesengsaraan dan melukai Hun Linghe dengan parah. Bab 5188 Bala Bantuan tiba. Dengan satu gerakan, Hun Ming terluka parah. Ini adalah kekuatan tempur dari seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan, yang jauh lebih kuat daripada Hun Ming. Setiap kali seseorang melampaui kesengsaraan abadi, kekuatan tempurnya akan meningkat secara substansial. Jadi, kamu punya senjata kuasa abadi tingkat ke-9. Tidak heran kamu bisa menangkis seranganku. Naga tulang humanoid dari kosmos besar kerangka tidak melanjutkan serangan. Sudah memalukan bahwa dia tidak bisa membunuh makhluk abadi 6 kesengsaraan dengan satu gerakan. Dia tidak punya muka untuk melanjutkan serangan. Akan tetapi, Hun Ming telah terluka parah, dan keempat orang tua bangka dari suku manusia surgawi sudah cukup untuk menghadapinya. Seperti yang diduga, keempat tetua suku manusia surgawi menyerang Hun Ming, memaksanya mundur. Dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi dia akan berada dalam bahaya jika pertempuran berlanjut. Mari kita bekerja sama dan membunuh para dewa ini. Kata lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang agung. Para dewa di era lama seharusnya tidak tinggal di era ini. Mereka seharusnya menghilang seiring hancurnya jantung alam semesta. Apa gunanya bertahan sampai sekarang? Aku akan mengantarmu pergi. Tulang berbentuk manusia Qi dari kerangka kosmos besar sangat sombong. Dia memegang bilah tulang dan menyerang leluhur terkuat di alam Dewa Changqing. Akan tetapi, saat dia hendak bergerak, dia segera berhenti dan mendongak. Aku lawanmu. Sebuah lolongan panjang terdengar dari atas kepalanya, dan kekosongan itu terbelah. Sebuah cakar keluar dan mencengkeram pelindung tulang berbentuk manusia dari kerangka kosmos yang agung. Itu seperti cakar burung. Itu seperti cakar burung Phoenix. Cahaya jiwa di mata Qi tulang berbentuk manusia berkedip-kedip. Dia sangat serius karena dia merasakan ancaman yang mematikan. Dia berteriak dan menebas dengan bilah tulang emasnya. Dalam sekejap, bilah tulang emas itu membesar dengan cepat. Saat mengenai cakar, terdengar suara logam beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Kemudian, tulang berbentuk manusia Qi mundur dengan cepat. Pedang emas di tangannya berdengung dan bergetar tanpa henti. Api jiwa di rongga matanya juga meredup. Jelaslah bahwa serangga tulang berbentuk manusia itu telah menderita kerugian besar akibat serangan ini. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya semuanya terkejut. Pakar macam apa dia yang mampu menindas makhluk abadi 9 kesengsaraan di alam semesta kerangka yang agung? Satu lagi makhluk abadi yang lumpuh. Serangga tulang berbentuk manusia itu bergumam. Hualala, ruang itu terbuka, dan seekor burung raksasa muncul. Seekor Phoenix. Itu adalah burung Phoenix yang besar. Ketika ia mengembangkan sayapnya, ia seperti sebuah benua dan ingin menutupi wilayah Dewa Changqing. Suku iblis dari tanah yang tak ternoda, suku Phoenix. Aku tidak menyangka bahwa masih ada dewa di suku Phoenix yang masih hidup. Seseorang bergumam, itu kamu. Kamu masih hidup. Wanita tua di alam Dewa Changqing sangat gembira melihat Phoenix. Mereka semua adalah pakar jalan abadi di tanah murni, jadi mereka secara alamiah saling mengenal dan mengenal satu sama lain. Akan tetapi, mereka telah lama mengira bahwa ia telah tewas dalam pertempuran. Mereka tidak menyangka bahwa ia masih hidup. Aku cukup beruntung untuk selamat. Aku bersembunyi di Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan baru bangun beberapa saat yang lalu. Penjelasan mengenai Phoenix prasejarah. Bang bang bang. Di belakang Phoenix, kekosongan meledak terus-menerus dan lebih dari selusin sosok muncul. Mereka semua berasal dari klan iblis di tanah yang tidak ternoda. Masing-masing dari mereka sangat besar, seperti bintang. Salah satu banteng hijau memiliki aura yang sangat menakutkan. Aura itu sebenarnya tidak lebih lemah dari Phoenix purba. Satu lagi manusia abadi yang lumpuh. 2 dewa abadi dari alam liar. Setan-setan lainnya semuanya merupakan makhluk tingkat semi-abadi.
Itu adalah iblis dari hutan belantara dari gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, hati Lu Ming bergetar. Kala itu, demi menyelamatkan Huang Ling, dia telah memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, menyusuri jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memperoleh tato kekaisaran Raja Iblis. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak iblis kuat yang tinggal di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu normal. Ketika Lu Ming pertama kali memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia masih dalam bencana besar asal-usul. Semua iblis yang benar-benar kuat semuanya disegel dan tertidur lelap. Itu mirip dengan situasi di alam Dewa Changqing. Hebat, aku tidak menyangka masih ada ahli dari ras iblis hutan belantara yang tertinggal. Liu Song dan yang lainnya cukup bersemangat. Suku iblis dari tanah yang tidak tercemar juga merupakan makhluk dari alam semesta yang tidak tercemar. Di era tanah yang tidak tercemar, mereka dikenal sebagai tiga suku terkuat bersama dengan suku manusia dan suku Wu. Meskipun mereka tidak sekuat manusia, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak jauh lebih lemah. Alasan mengapa suku manusia mampu menekan suku penyihir dan iblis adalah karena mereka terlalu kuat. Tiga raja manusia dari suku manusia tak tertandingi dan menekan dunia. Di antara seluruh ras iblis, hanya ada satu orang yang dapat menyamai tiga raja manusia agung. Hal yang sama juga terjadi pada suku penyihir. Kalian pergilah membantu umat manusia. Serahkan ke-6 orang ini pada kami. Phoenix Prasejarah memberi instruksi kepada iblis lainnya. Ya, lebih dari selusin iblis kuasi abadi menyerbu ke alam Dewa Changqing untuk membantu para ahli manusia bertarung melawan para ahli kuasi abadi dari kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar Minghe. Tanpa kuasi abadi 9 kesengsaraan, akan sulit bersaing dengan yang satu ini. Kau ingin melawan kami hanya dengan 2 dewa. Baju zirah tulang kokoh dari kerangka kosmos agung itu sangatlah kuat dan berbicara dengan dingin. Saat aku berada di puncak, aku bisa menelan kalian berenam dalam sekali teguk. Phoenix Purba mengeluarkan teriakan panjang dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia melebarkan sayapnya dan langsung menyelimuti tiga makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar kerangka. Asyik, banteng hijau itu mengeluarkan desisan panjang dan menyemburkan seberkas cahaya besar dari mulutnya, yang menyerbu ke arah tiga makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos agung giok murni. Pertempuran yang lebih mengerikan pun terjadi. Ini adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Ada 13 makhluk abadi tingkat 9 dan 5 makhluk abadi yang tersisa di dalamnya. Akan tetapi, bahkan dengan keterlibatan suku iblis, situasinya masih belum berpihak pada alam semesta prasejarah. Jumlah ahli di alam semesta luar terlalu banyak. 2 dewa iblis dari klan iblis tanah murni nyaris tak mampu bertarung melawan 3 dewa kuasi 9 kesengsaraan. Yang lebih berbahaya adalah jiwa. Dia telah terluka parah hanya karena satu gerakan sebelumnya, dan sekarang dia berada dalam situasi yang berbahaya menghadapi 4 kekuatan besar dari suku manusia surgawi. 5 dewa abadi yang tersisa juga tidak mengalami masa yang mudah. Beberapa menit kemudian, aduh, banteng hijau itu terpotong oleh cahaya pedang hijau. Salah satu kakinya hampir putus, dan darah berceceran di mana-mana. Tubuh abadiku juga telah merosot. Hari ini, aku akan membunuh seorang abadi. Para ahli kosmos agung jade murni berteriak. Asyik. Banteng hijau itu meraung keras, suaranya mengguncang seluruh alam semesta. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa membunuh 3 kuasa abadi 9 kesengsaraan dengan satu gerakan. Sayangnya, saat jantung alam semesta purba hancur, dia sudah jatuh dalam kultivasi. Tidak hanya itu saja, selama bertahun-tahun, tubuh abadinya juga telah merosot dan tidak lagi kuat dan abadi. Kalau tidak, eksistensi jalan abadi, sekalipun wilayah kekuasaannya runtuh, tubuh abadinya akan tetap kokoh dan abadi, dan kuasi abadi 9 kesengsaraan tidak akan bisa melukainya. Akan tetapi kini, tubuh abadi mereka telah mengalami degenerasi dan mereka tidak jauh lebih kuat dibandingkan makhluk kuasi abadi. Dari sini, dapat dilihat betapa hebatnya dampak jantung alam semesta terhadap para ahli Dao abadi. Ini mempengaruhi hampir semua aspek. Banteng hijau terluka dan perlahan-lahan hilang. Meskipun Phoenix Purba lebih kuat, ia hanya mampu menahan 3 makhluk abadi 9 kesengsaraan dan tidak dapat menyelamatkan mereka. Ketiga leluhur alam Dewa Changqing adalah sama. Pada tingkat ini, begitu banteng hijau dikalahkan dan dibunuh, 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya akan bebas, dan yang lainnya akan berada dalam bahaya.
Di atas alam Dewa Changqing, pertarungan antara makhluk abadi biasa dan asal-usul bahkan lebih sengit lagi. Dengan lebih dari 10 makhluk abadi bergabung dengan ras monster, alam Dewa Changqing berhasil menstabilkan situasi, tetapi tetap saja keadaannya tidak baik. Masih ada pula yang meninggal karena membakar tempat asal mereka secara berlebihan. Bab 5189, Kurangnya Kuasi Abadi. Ini tidak dapat diubah lagi. Mereka telah menyiapkan formasi dan hanya dapat melawan para dewa semu dengan mengoperasikan formasi tersebut dengan kekuatan penuh. Namun, kekuatan pantulan formasi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh makhluk asal biasa. Hingga kini, ratusan asal-muasal negara Dewa Changqing telah meninggal. Selain itu, makhluk abadi biasa dari alam semesta besar Yuking dan alam semesta besar Kerangka belum muncul. Begitu mereka muncul, situasinya akan menjadi lebih buruk. Bang bang bang. Pada saat ini, beberapa ahli resiprositas lainnya tidak mampu menahan serangan balik. Tubuh mereka meledak, dan jiwa mereka hancur. Paman Buyut ke-9, Paman ke-6, Liu Song, Yao Ye, dan yang lainnya berteriak sedih. Mereka mengepalkan tangan dengan erat dan seluruh tubuh gemetar. Beberapa orang yang tewas dalam pertempuran adalah orang tua mereka, tetapi mereka tidak berdaya melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan orang yang mereka cintai tewas dalam pertempuran. Mereka ingin bergegas keluar dan bertarung. Namun, mereka tidak kehilangan akal sehat. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan tempur mereka, bahkan jika mereka bergegas keluar, mereka hanya akan mati. Mereka tidak akan berguna dalam pertempuran. Mereka membenci diri mereka sendiri karena begitu lemah. Mengapa tidak ada Dewa Kuasi 9 kesengsaraan di alam Dewa Changqing? Juga, mengapa hanya ada sedikit Dewa Kuasi? Lu Ming bertanya. Meskipun dia juga sangat marah, dia berhasil mengendalikan dirinya. Pada saat yang sama, dia sangat ingin tahu. Alam Dewa Changqing bahkan tidak memiliki satu pun makhluk abadi 9 kesengsaraan. Terlebih lagi, hanya ada selusin kuasa abadi, yang jauh lebih sedikit dari yang ia duga. Pastinya ada lebih banyak lagi makhluk abadi di berbagai tanah terlarang. Pada awalnya, ada 9 dewa kuasi kesengsaraan di alam Dewa Changqing. Ada lebih banyak dewa kuasi dari tingkat lainnya. Namun, selama bertahun-tahun, banyak dari mereka yang gagal dalam kesengsaraan dan meninggal di bawah kesengsaraan abadi. Namun, karena kondisinya tidak memungkinkan, para kuasa abadi 9 kesusahan tidak dapat menjadi abadi. Hanya 2 kuasa abadi 9 kesusahan yang memaksa diri mereka untuk mengetuk jalur abadi dan akhirnya mati. Liu Song menjelaskan, semua ini karena alam Dewa Changqing telah disegel, jadi aku tidak bisa mendapatkan saripati alam bermutu tinggi untuk menempa tubuh dan jiwaku. Hal ini menyebabkan tubuh dan jiwaku menjadi lemah, jadi aku tidak bisa melewati kesengsaraan abadi. Selain itu, mereka yang berada di resiprositas tidak berani memulai kesengsaraan abadi mereka karena mereka kekurangan sumber daya dan kurangnya fondasi. Begitu mereka memulai kesengsaraan abadi mereka akan mati. Itulah sebabnya banyak jenius yang kuat terjebak di puncak resiprositas selama sisa hidup mereka. Yao Ye menjelaskan. Lu Ming terdiam. Dia harus mengakui bahwa ini adalah semacam kesedihan. Untuk melampaui kesengsaraan abadi, baik tubuh maupun jiwa sangatlah penting. Namun, alam Dewa Changqing telah disegel dan tidak memiliki 2 esensi alami ini. Terlalu lambat untuk memolesnya sendiri. Akibatnya, banyak dari para kuasi abadi asli gagal dalam kesengsaraan abadi mereka dan mati. Mereka yang berhasil, mereka yang bertahan hidup hanya sedikit. Adapun asal-usulnya, ia tidak berani memulai kesengsaraan abadi. Dalam sejarah alam Dewa Changqing, ada orang-orang yang mencoba dengan paksa melewati kesengsaraan abadi. Para jenius itu tidak mau terjebak di puncak alam asal selamanya, jadi mereka memaksakan kesengsaraan abadi mereka dan akhirnya mati. Hal ini mengakibatkan jumlah makhluk abadi semu alam Dewa Changqing berkurang. Sampai sekarang, jumlahnya hanya sekitar selusin. Situasi yang dialami oleh setan-setan di hutan belantara pun serupa. Mereka berkomunikasi dengan indera spiritual mereka, tetapi mata mereka tertuju pada medan perang. Mereka menjadi semakin gugup. Itu karena situasi di alam semesta purba semakin tidak menguntungkan. Terutama Hunming dan Banteng Hijau, mereka adalah yang paling berbahaya. Aduh, Hunming terkena pedang. Jantungnya dihantam oleh seorang tetua manusia surgawi. Bahkan dengan perlindungan baju besi 9 kesengsaraan,
sulit untuk menangkisnya sepenuhnya. Pedang Qi memasuki tubuhnya dan hampir mencabik-cabiknya. Hun Ming ingin mundur, tetapi dihentikan oleh sesepuh manusia surgawi lainnya. Hun Ming, aku tidak berhasil membunuhmu saat itu. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Membunuh. Keempat tetua suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Niat membunuh mereka seperti pisau, dan serangan mereka seperti orang gila saat menyerang Hun Ming. Kamu tidak akan bisa membunuhku saat itu, jadi jangan pernah berpikir untuk membunuhku hari ini. Jiwanya menjerit panjang saat energinya melonjak. Tubuhnya pulih dengan cepat. Jiwanya juga merupakan tubuh terlarang, jadi kekuatan hidupnya sangat kuat dan kemampuan pemulihannya luar biasa. Bahkan jika dia terluka parah, mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, situasi Banteng Hijau juga sangat tidak menguntungkan. Kekuatan tempurnya tidak sekuat Phoenix dan leluhur alam Dewa Changqing karena kultivasinya di puncak jauh lebih lemah daripada keduanya. Pada saat itu, dia diserang oleh 3 dewa kuasi 9 kesengsaraan dari kosmos besar Yuking dan memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya. Auranya makin melemah. Jika ini terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu saja. Beberapa iblis tingkat semi-abadi meratap dalam kesedihan. Banteng Hijau adalah makhluk abadi sejati, tetapi ia telah jatuh ke titik ini. Apakah ia benar-benar akan mati di sini? Sejak zaman dahulu kala, berapa banyak orang abadi sejati yang dibunuh oleh orang-orang abadi semu. Hal ini sangat jarang terjadi, dan merupakan sebuah tragedi. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Banteng hijau itu meraung saat tubuhnya diselimuti cahaya darah. Tubuhnya yang besar menjadi semakin kuat. Asyik, asap merah darah keluar dari hidung pemuda itu dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kedua tanduknya bagaikan bilah-bilah surgawi saat ia menebas, menyebabkan makhluk abadi tingkat 9 dari kosmos agung murni giok memuntahkan darah dan mundur. Kemudian, dalam tabrakan lain, pakar lainnya terpental. Banteng hijau mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini membakar darah abadi miliknya tanpa peduli harga yang harus dibayar. Efek sampingnya sangat hebat. Bahkan jika dia tidak mati dalam pertempuran ini, mungkin sulit baginya untuk pulih ke alam dao abadi di masa mendatang. Menjijikkan. Ketiga ahli dari kosmos besar Yuking menggeram. Wajah mereka muram dan mereka sangat takut. Ketika Banteng Hijau berada di puncaknya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli dao abadi sejati. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan jika mereka dapat membunuh pemuda itu pada akhirnya, sangat mungkin pemuda itu akan menyeret 1 atau bahkan 2 dari mereka bersamanya. Siapa yang ingin menjadi orang yang mati? Bukan hanya mereka saja, tetapi 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya juga memiliki kekhawatiran ini. Lawan mereka semuanya adalah sisa-sisa dewa abadi, dan wajar jika mereka ikut terseret jatuh bersama mereka. Sekalipun mereka bisa membunuh semua dewa abadi ini, mereka akan menderita kerugian besar. Tidak ada seorang pun yang ingin terseret ke bawah. Kalian masih ingin menonton acaranya. Orang tua dari kosmos cahaya suci tiba-tiba berteriak. Apakah kau pikir kami ini bodoh? Jika kau tidak bergerak, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memperjuangkan pecahan jantung alam semesta ini. Seorang ahli dari kerangka kosmos besar juga berteriak dengan dingin. Banyak prajurit negara abadi Changqing, termasuk Lu Ming dan Liu Song, punya firasat buruk. Mungkinkah masih ada ahli yang bersembunyi dalam kegelapan? Menurutku, sebaiknya kita berurusan dengan orang-orang dari alam semesta purba terlebih dahulu sebelum memutuskan inti dari pecahan alam semesta. Bagaimana menurut kalian, semuanya? Sebuah suara tiba-tiba datang dari ruang kosong. Ya, baiklah. Beberapa suara menanggapi dalam kehampaan. Detik berikutnya, kehampaan bergetar dan sosok-sosok bermunculan. 1, 2, 3. Jumlah mereka lebih dari 10. Setiap sosok diselimuti cahaya warna-warni yang tebal, dan penampilan mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Dia hanya dapat melihat secara kasar bahwa itu ada di alam Yang dan alam Yin. Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka kuat. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Seorang semi-abadi dengan 9 kesengsaraan. Bab 5190, Raja Manusia Kecil bergabung dalam pertempuran. Lebih dari selusin sosok muncul di belakangnya, dan mereka semua adalah 9 makhluk abadi yang menghadapi kesengsaraan. Karena aura yang mereka pancarkan sangat mirip dengan 9 makhluk abadi tingkat kesengsaraan sebelumnya.
Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama. Para makhluk abadi tingkat 9 jarang terlihat. Mereka biasanya menyendiri, bersiap untuk mengetuk gerbang keabadian. Sungguh mengerikan bahwa begitu banyak dari mereka yang muncul. Dari sini dapat diketahui bahwa daya tarik alam semesta purba itu sungguh besar. Bagaimanapun, itu adalah kosmos agung peringkat ke-11 di alam yang pada puncaknya. Harta karun yang ditinggalkannya terlalu menarik. Kalau saja tidak karena fakta bahwa makhluk abadi sejati tidak bisa turun, kemungkinan besar semua makhluk abadi sejati akan datang. Meskipun hanya 2 dari 10 kosmos besar dari alam yang dan alam yin yang datang, siapa yang tahu jika para ahli dari kosmos besar yang berperingkat lebih tinggi telah datang. Mereka hanya menyembunyikan identitas mereka. Tak seorang pun dapat mengatakannya. Misalnya, mungkin ada pakar yang lebih kuat dari kosmos besar di antara selusin makhluk yang diselimuti cahaya warna-warni dan memiliki penampilan yang kabur. Sebagian besar orang di belakangnya tidak datang ke sini karena mereka telah diperingatkan oleh makhluk-makhluk kuat di belakang mereka. Alasan utamanya adalah pertempuran di sini telah menyebabkan terlalu banyak keributan. Bahkan di sisi lain alam semesta, orang bisa merasakan bahwa lebih dari selusin makhluk abadi tingkat 9 sedang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Orang-orang ini semua bergegas datang setelah merasa khawatir dengan pertempuran itu. Setelah mereka tiba, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka awalnya ingin duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Akan tetapi, karena sudah ditunjuk, dia hanya memperlihatkan dirinya. Para ahli dari kosmos cahaya suci, kosmos giok murni, dan kosmos kerangka bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk duduk santai dan menikmati keuntungan. Mereka semua adalah 9 makhluk abadi yang mengalami kesengsaraan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, banyak ahli alam Dewa Changqing dan bahkan para dewa setengah meraung putus asa. Ada 13 dewa kuasi 9 kesengsaraan di 4 alam semesta asli, dan mereka telah menekan 5 dewa dari ras manusia dan iblis. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan lebih dari selusin dewa kuasi 9 kesengsaraan? Tidak ada ketegangan. Di alam semesta yang tandus itu, semua orang dilanda keputusasaan yang mendalam. Para pakar di alam semesta luar sungguh tak terhitung jumlahnya. Alasan utamanya adalah terlalu banyak kosmos besar yang telah datang. Ada puluhan ribu kosmos besar di lautan semesta. Berapa banyak kosmos besar yang ada? Terlalu banyak. Mungkin ini belum semuanya. Siapa yang tahu jika ada lagi pakar yang bersembunyi dalam kegelapan, atau jika ada lagi pakar yang datang. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Mungkinkah hasil dari alam semesta purba sudah diputuskan? Apakah sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan mampu menyimpan pecahan jantung alam semesta? Apakah sudah ditakdirkan bahwa alam semesta yang tandus akan memasuki zaman kekacauan dan merosot hingga lenyap di tengah kekacauan yang luas? Mereka tidak mau. Tapi bagaimana kalau dia tidak bersedia? Lu Ming, Liu Song, Yao Ye dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mata mereka merah dan mereka tidak sabar untuk segera maju dan bergabung dalam pertempuran. Namun, mereka terlalu lemah. Apa gunanya terburu-buru? Seorang kuaso abadi dengan 9 kesengsaraan dapat membunuh mereka dengan satu tarikan napas. Itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap pertempuran. Sialan, kalau 3 raja manusia itu masih hidup, beranikah orang-orang ini bersikap sombong seperti itu? Liu Song menggeram, tubuhnya gemetar. Ledakan. Begitu Liu Song selesai berbicara, kehampaan meledak di suatu tempat. Sebuah tinju besar menghantam salah satu dari 3 ahli dari kosmos besar Yuking. Sang semi-abadi 9 kesengsaraan terkejut dan segera meninggalkan banteng hijau untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Tetapi dia tidak dapat menghalanginya. Saat tinju itu menghantam, semua serangan dan pertahanan dari makhluk abadi 9 kesengsaraan dari kosmos besar Yuking langsung hancur. Kemudian, tinju besar itu mendarat di tubuhnya. Ah! Arg! Teriak lelaki itu ketika tubuhnya meledak dengan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Apa? Semua orang di tempat kejadian, termasuk semua makhluk abadi semu dan 5 makhluk abadi yang tersisa, terkejut. Dia menghancurkan makhluk abadi tingkat 9 dengan satu pukulan. Kekuatan tempur macam apa ini? Kekal. Itu tidak mungkin. Di alam semesta yang kacau saat ini, kekuatan sejati dari jalan surgawi tidak dapat muncul. Jika tidak, itu akan menghancurkan seluruh alam semesta.
Hualala, Dewa Kuasi Abadi 9 kesengsaraan dari Kosmos Agung Yuking belum mati. Daging dan darahnya terbang ke kejauhan dan mengembun bersama sebelum muncul kembali. Namun, meskipun dia tidak mati, dia terluka parah dan auranya sangat lemah. Dia menatap lurus ke depan, ke tempat di mana tinju itu muncul. Pada saat itu, sebuah sosok muncul di kehampaan. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar yang berdiri tegak seperti gunung. Hanya dengan berdiri di sana dengan santai, dia memberi orang ilusi bahwa dia tidak terkalahkan. Raja Manusia Suan Yuan, ahli alam Dewa Changqing berteriak kegirangan. Lu Ming, Liu Song dan yang lainnya sama bersemangatnya dan hampir melompat. Namun, Lu Ming segera tenang kembali. Itu tubuh jasmani Raja Manusia, bukan tubuh Raja Manusia. Atau lebih tepatnya, dia adalah Raja Manusia kecil. Dalam pertempuran dengan Dike, tubuh tulang putih Raja Manusia kecil hancur, dan jiwanya memasuki tubuh Raja Manusia. Sekarang setelah muncul kembali, mungkinkah Raja Manusia kecil telah bergabung dengan tubuh Raja Manusia? Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Raja Manusia Suan Yuan, itu Raja Manusia. 9 makhluk abadi dari alam semesta luar terkejut. Rambut mereka berdiri tegak dan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala mereka. Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Raja Manusia Suan Yuan sebelumnya, siapa yang tidak pernah mendengar tentangnya? Mereka semua merupakan makhluk hebat tingkat atas di samudera semesta. Bahkan di kosmos cahaya suci yang agung dan kosmos giok murni yang menduduki peringkat 10 besar kosmos di alam yang, hanya ada segelintir makhluk yang mampu menyaingi Raja Manusia Suan Yuan. Akan terlalu mudah untuk membunuh mereka. Tidak, dia bukanlah Raja Manusia yang sebenarnya. Raja Manusia Suan Yuan sudah lama meninggal. Ketika dia bertarung dengan Dike, itu hanya nalurinya dan dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Seorang pakar dari kerangka kosmos agung berteriak. Benar sekali. Sosok perkasa di belakangku telah meramalkan bahwa Raja Manusia Suan Yuan telah jatuh sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Untuk menyegel Dike, dia telah menghabiskan banyak energi. Sekarang, jiwa Raja Manusia kecil itu ada di dalam dirinya, dan dia telah lama jatuh di bawah jalan surgawi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sang Kuasi Abadi 9 kesengsaraan dari kosmos agung giok murni yang tubuhnya telah diledakkan sebelumnya juga berteriak. Raja Manusia kecil itu kuat saat masih hidup, dan tingkat kultivasinya jauh melampaui makhluk abadi sejati, mencapai alam Dao abadi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka berada di alam semesta yang sunyi, kultivasi mereka akan menurun. Hati semua orang menjadi tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Siapapun yang berani merebut jantung alam semesta purba akan dibunuh tanpa ampun. Suara Raja Manusia itu tidak keras, namun memiliki keagungan yang mengerikan yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Raja Manusia kecil, itu kamu. Seorang ahli yang diselimuti cahaya warna-warni berbicara. Auranya menindas, dan dia tak kenal takut. Dia bahkan melangkah maju, memperlihatkan niat bertarung yang kuat. Hari ini, aku akan menangkap kalian semua dalam satu gerakan. Pakar lain yang diselimuti cahaya warna-warni melangkah maju. Dia adalah pakar dari dunia bawah. Semuanya, Raja Manusia Suan Yuan telah jatuh, dan hanya jiwa Raja Manusia kecil yang telah memasukinya. Tingkat kultivasinya sama dengan kita, jadi apa yang perlu ditakutkan? Jika kita menyerang bersama, kita masih bisa melenyapkannya. Seorang pakar dari kosmos agung jade murni berteriak. Benar sekali, serang. Ledakan-ledakan-ledakan. Satu demi satu makhluk kuat melangkah maju dan menekan ke arah tubuh Raja Manusia. Membunuh. Tubuh jasmani Sang Raja Manusia, atau lebih tepatnya Sang Raja Manusia kecil, meraung dan mengayunkan tinjunya, membidik ke arah salah satu ahli itu. Bab 5191, Kereta Terbang dan Leluhur Pedang. Ledakan. Setelah Raja Manusia kecil itu memasuki tubuh Tuan Raja, kekuatannya sungguh mengejutkan. Setelah masa penyesuaian dan pemulihan, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Dike. Meskipun makhluk abadi 9 kesengsaraan telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih belum sebanding dengan musuhnya dan tetap dikalahkan. Aduh, tinju Raja Manusia kecil itu menembus tubuh pria itu. Kemudian, dengan suara robekan, tubuh pria itu tercabik-cabik.
Akan tetapi, makhluk abadi 9 kesengsaraan benar-benar sulit dibunuh. Setelah melalui 9 kesengsaraan abadi, dapat dikatakan bahwa dia telah selamat dari 9 kesengsaraan kematian, dan dapat dikatakan bahwa dia memiliki jejak karakteristik seorang abadi sejati. Tubuhnya berubah menjadi hujan cahaya, yang kemudian mengembun tidak jauh darinya. Akan tetapi, sama seperti yang berasal dari kosmos besar Yuking, dia telah terluka parah dan auranya lemah. Serang. Jangan biarkan dia menargetkan satu orang pun. Membunuh. Dalam sekejap, sedikitnya 6 makhluk abadi menyerang Raja Manusia kecil itu bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat sang Raja Manusia kecil, dia masih berada di bawah tekanan besar saat menghadapi 6-9 kesengsaraan kuasi abadi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, ia dapat mengalahkan lawannya dan kemudian memanfaatkan situasi untuk menyerang dengan ganas. Tidak akan sulit untuk melenyapkan satu orang sepenuhnya. Namun, dia tidak dapat memusatkan kekuatannya pada satu orang ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak orang. Mereka akan sangat terganggu. Ketika dia ingin memusatkan kekuatannya pada satu orang, orang lain akan menghentikannya. Lagi pula, dia juga telah jatuh dari wilayah kekuasaannya. Tepatnya, dia juga seorang semi-abadi 9 kesengsaraan, dan seperti yang lainnya, dia dapat menghancurkan para ahli di tingkat yang sama dengan mengandalkan kekuatan tubuh Raja Manusianya. Yang terpenting adalah bahwa ini adalah tubuh Raja Manusia, bukan tubuhnya sendiri, jadi dia tidak bisa menggunakannya sesuka hatinya. Dia tidak bisa menggunakan banyak tekniknya, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kasar. 6 makhluk abadi kesusahan ke-9 menahan sementara sang Raja Manusia kecil. Kita hadapi yang lain dulu, baru kita bekerja sama untuk menghadapi Raja Manusia kecil itu. Seseorang berkata, berencana untuk berhadapan dengan 5 dewa lainnya. Sebagai perbandingan, 5 dewa abadi lainnya lebih mudah dihadapi karena tubuh abadi mereka telah mengalami degenerasi. Tidak sulit untuk membunuh mereka. Adapun tubuh Raja Manusia kecil, itu adalah tubuh Raja Manusia. Meskipun telah sedikit merosot setelah menekan Dike, Raja Manusia itu terlalu kuat ketika dia masih hidup. Tubuhnya begitu kokoh sehingga sulit untuk menghancurkannya. Dia hanya bisa membunuh dewa abadi lainnya terlebih dahulu dan memfokuskan energinya pada Raja Manusia kecil itu. Dia kemudian bisa menggunakan serangan jiwa untuk menghancurkan jiwa Raja Manusia kecil itu. Para dewa kuasi yang lain harus membantu kosmos besar Yuking dan yang lainnya untuk menghancurkan 5 dewa yang tersisa. Tetapi pada saat ini, ke-9 makhluk abadi semu kesengsaraan itu tiba-tiba berhenti karena mereka merasakan adanya bahaya. Siapa ini? Tiba-tiba, seorang semi-abadi 9 kesengsaraan berteriak dan menghantamkan telapak tangannya ke arah suatu kekosongan tertentu. Ledakan. Kekosongan itu meledak dan berubah menjadi kekacauan. Di tengah kekacauan itu, sebuah telapak tangan terentang. Itu adalah telapak tangan wanita. Telapak tangannya berwarna putih dan jari-jarinya seperti daun bawang. Telapak tangannya sangat indah. Telapak tangan putih bertabrakan dengan telapak tangan dewa kuasi abadi 9 kesengsaraan, yang menimbulkan ledakan yang menggemparkan. Dengan kedua telapak tangan sebagai pusatnya, kekosongan sejauh ratusan juta mil meledak. Kekuatan penghancur meraung dan semuanya menjadi kacau. Sang semi-abadi 9 kesengsaraan menggerutu dan mundur. Orang dapat melihat bahwa telapak tangannya, termasuk seluruh lengannya, dipenuhi retakan seperti porselen. Aduh, lelaki itu memuntahkan darah, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. 9 makhluk abadi kuasi kesengsaraan lainnya juga terkejut. Siapakah dia? Mungkinkah dia adalah makhluk abadi yang lumpuh? Kekuatan tempur yang mengerikan. Di depannya, kekacauan bergejolak dan sebuah sosok muncul. Itu adalah seorang wanita, gaun hitam panjangnya menari tertiup angin. Kecantikannya tak tertandingi, dan kecantikannya tak tertandingi. Kereta terbang senior, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berseru. Itu sebenarnya adalah belati terbang. Orang yang menyerang tadi sebenarnya adalah kereta terbang, yang telah melukai seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dengan satu telapak tangan. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Kereta terbang selama masa tentara penghancur surga mempunyai kekuatan tempur yang hampir tidak sebanding dengan aslinya. Saat itu, Senior Flying Chariot hanyalah inkarnasi. Tubuh aslinya selalu berkultivasi di tempat misterius. Ini pasti tubuh asli Senior Flying Chariot, tetapi dia terlalu kuat. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia masih terkejut. Tentu saja,
Dia tidak tahu bahwa Fei Yao dan Tang Feng telah berkultivasi di tempat yang berbahaya selama 10.000 tahun terakhir. Mereka telah mengalami kesengsaraan kematian, tetapi mereka juga telah meningkat pesat dan menembus banyak level. Kereta terbang, Liu Song dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Saya kenal seorang senior dari alam semesta timur. Lu Ming dengan cepat menjelaskan. 8 kesengsaraan hampir abadi. Kuasi abadi 9 kesengsaraan dari alam semesta luar memiliki kesadaran spiritual yang sepenuhnya menutupi kereta terbang dan segera melihat melalui kultivasinya. Dia hanya seorang kuasa abadi 8 kesengsaraan. Ini di luar dugaan mereka. Menurut pendapat mereka, orang yang melukai seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan dengan satu telapak tangan setidaknya adalah seorang kuasa abadi 9 kesengsaraan, atau bahkan seorang abadi yang lumpuh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Dia tidak menyangka kalau itu hanya kuasa abadi 8 kesengsaraan, yang agak menakutkan. Khususnya, makhluk abadi tingkat 9 yang baru saja terluka oleh kereta terbang itu, wajahnya muram, dan niat membunuh terpancar di matanya. Dia hanya makhluk abadi tingkat 8. Seberapa kuat dia? Bunuh dia. 9 makhluk abadi lainnya adalah seorang ahli dari dunia bawah. Ia diselimuti 9 lingkaran cahaya dingin. Ia memegang kapak perang dan menebas kereta terbang itu. Kereta terbang itu berdiri diam tak bergerak, tanpa ada niat untuk melawan. Dalam sekejap, kapak itu sudah dekat dengan belati yang terbang. Kapak itu hendak mengenai belati yang terbang itu, tetapi belati yang terbang itu tetap tidak bergerak. Lu Ming, Liu Song, dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar. Bahkan 3 leluhur dari alam Dewa Changqing dan 2 dewa monster dari ras monster pun merasa gelisah. Mereka tidak mengenali kereta terbang itu, tetapi mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah makhluk dari alam semesta purba. Di alam semesta purba, sungguh di luar dugaan mereka bahwa seorang ahli seperti makhluk abadi tingkat 8 dapat lahir di samping para dewa yang lumpuh. Orang harus tahu bahwa alam semesta purba di masa lalu adalah tanah tandus dengan hukum-hukum yang kacau. Kondisi kultivasinya terlalu buruk. Meskipun kemudian pulih, ia menghadapi kesengsaraan besar di masa asalnya. Dengan kata lain, sungguh sebuah keajaiban bisa mencapai alam kuasi abadi 8 kesengsaraan dalam lingkungan kultivasi seperti itu. Masih ada 1 jiwa yang tersisa. Mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang semi-abadi 7 kesengsaraan ketika dia berada di puncaknya. Orang-orang di generasi selanjutnya memiliki bakat yang luar biasa. Tapi mengapa dia tidak menghindar? Tidak membalas. Mereka cemas dan ingin menyelamatkannya, tetapi bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu? Sekalipun mereka berhasil tiba tepat waktu, mereka sudah terlilit hutang dan tidak bisa lagi mengurus diri sendiri. Jadi, bagaimana mungkin mereka masih punya tenaga tersisa? Asyik, suara pedang bergema di udara seolah berasal dari zaman kuno. Setelah itu, cahaya pedang datang dari belakang kereta terbang seperti makhluk surgawi. Itu menakjubkan, cepat, dan tak terhentikan. Dentang. Cahaya pedang mengenai kapak itu, menyebabkannya bergetar hebat. Ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya mengikuti kapak itu dan bergegas menuju makhluk abadi 9 kesengsaraan. Ekspresi makhluk abadi 9 kesengsaraan berubah drastis ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa memegang kapak perang. Kapak perang ini adalah senjata semi-abadi 9 kesengsaraan. Kapak ini terhubung dengan hidupnya dan telah melalui 9 kesengsaraan abadi bersamanya. Kapak ini hanyalah bagian dari tubuhnya. Dalam keadaan normal, mustahil untuk melarikan diri. Namun, cahaya pedang itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya dengan sekuat tenaga. Dengan desiran, kapak perang itu melesat secara horizontal, tetapi cahaya pedang itu tidak berhenti. Ia menebas kepala makhluk abadi 9 kesengsaraan itu. Aduh! Saat cahaya pedang menyala, tubuh makhluk abadi 9 kesengsaraan ini menegang, dan matanya menampakkan ekspresi tidak percaya. Saya tidak mau. Pria itu meraung. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang Ki yang tak berujung keluar dari tubuhnya dan mencabik-cabiknya. Akar dan jiwa asalnya juga berubah menjadi ketiadaan dalam Ki pedang.